Di pagi hari yang cerah, keluarga Pak Rizal berkumpul di ruang tamu. Mereka bercengkrama dan saling diskusi tentang perusahaan pembiayaan syariah dan asuransi syariah. Sinta, ayah mau belikan motor untuk kakakmu nih. Kok bisa sih ayah Kak Bagas dibelikan motor? Bisa dong, karena Kak Bagas sekarang sudah kelas 3 SMA. Biar semakin semangat dalam belajar, sebentar lagi Kak Bagas mau kuliah. Nah, butuh motor kan? Ayah, nanti Roy juga dibelikan motor seperti Kak Bagas kan? Iya, nanti ayah belikan motor juga buat Roy dan Sinta. Doakan saja ayah diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Tapi Roy dan Sinta harus rajin belajar dan berprestasi seperti Kak Bagas ya. Rencananya motor tersebut ayah akan beli melalui perusahaan pembiayaan syariah. Kenapa harus ke perusahaan pembiayaan syariah sih ayah? Perusahaan pembiayaan syariah itu dapat membantu memenuhi kebutuhan kita. Misalnya untuk usaha, pembelian kendaraan, seperti beli mobil dan sepeda motor untuk kakakmu itu. Setelah itu, Pak Rizal mengajak anak-anak untuk menonton tayangan video perusahaan pembiayaan syariah. Kemudian, Pak Rizal menjelaskan tentang perusahaan pembiayaan syariah. Roy, Sinta, ayah mau jelaskan ya. Jenis-jenis perusahaan pembiayaan itu ada dua. Yang pertama disebut perusahaan pembiayaan syariah. Sebuah perusahaan yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, yaitu membantu masyarakat yang ingin membeli kebutuhan hidupnya, seperti beli mobil, motor, dan kebutuhan elektronik lainnya. Selain itu, mereka juga melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, dan usaha kartu kredit. Nah, untuk usaha yang ini, saya jelaskannya nanti saja ya. Yang kedua, disebut unit usaha perusahaan pembiayaan syariah, yaitu bagian atau unit kerja dari kantor pusatnya. Unit usaha ini juga melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Roy mau tahu ya, akad apa yang dipakai? Akadnya murabahah, yaitu perusahaan pembiayaan membelikan terlebih dahulu barang halal yang diinginkan oleh masyarakat atau konsumen. Lalu perusahaan pembiayaan menjual kembali kepada konsumen tersebut dengan ditambah keuntungan yang disepakati. Bayarnya gimana? Bayarnya konsumen boleh mengangsur sesuai kemampuannya. Paham ya anak-anak? Pada saat Roy, Sinta, Pak Rizal, dan Bu Neneng berkumpul di ruang tamu, mereka membahas tentang asuransi syariah sambil melihat motor baru milik Bagas. Sinta, motornya bagus banget ya. Ayah, motor Kak Bagas sudah diasuransikan belum sih? Emangnya harus diasuransikan Kak Roy? Iya, harus diasuransikan. Kalau enggak, nanti khawatir jika terjadi sesuatu dengan motor tersebut. Kita sudah terlindungi, sehingga kita merasa nyaman dan tenang. Selanjutnya, Pak Rizal menjelaskan tentang asuransi syariah kepada keluarganya. Roy dan Sinta, asuransi syariah itu untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara kita untuk menghadapi risiko tertentu. Biasanya akad yang digunakan akad tabaruk, mudharabah, ijarah, atau wakalah bil ujroh. Roy tahu apa itu tabaruk? Akad tabaruk itu misalnya kita satu keluarga patungan sejumlah uang untuk menanggung resiko jika di antara kita terkena musibah. Sedangkan mudharabah itu
uang patungan kita akan dikelola oleh perusahaan asuransi dan kita akan mendapatkan bagian hasilnya. Satu lagi, ijaro atau wakalah bil ujroh itu pengelolaan uangnya kita wakilkan kepada perusahaan asuransi. Wah, Kak Bagas seneng nih. Punya motor bagus, diasuransikan, jadi tenang dan nyaman deh. Alhamdulillah, saat ini keluarga Pak Rizal sudah paham tentang perusahaan pembiayaan syariah dan asuransi syariah. Suatu saat nanti, mereka juga akan mempelajari tentang pergadaian syariah dan investasi syariah di pasar modal. Nantikan episode selanjutnya.